Apa kata Pak Prabowo dalam seluruh pidatonya? Bahwa saya ini dipilih oleh rakyat dan karena itu saya memerintah untuk rakyat Indonesia semua. Itu kata Pak Prabowo. Dan karena itu instruksinya ya Kang Deddy pada waktu itu adalah bahwa apapun yang terkait dengan kepentingan rakyat, tuntutan rakyat harus kita ikuti. Gitu. Dan siapapun yang tidak berpihak kepada rakyat berarti itu di luar tanggung jawabnya dan minggir-minggir aja kata Pak Prabowo. Berarti tidak satu visi. Ini peringatan Pak Prabowo. Oleh karena itu kebijakan dasar Pak Prabowo adalah untuk rakyat. Dan karena itu setelah itu kan keluarlah perintah kepada seluruh menteri. Silakan menindaklanjuti ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya termasuk saya ambil contoh di ketua umum saya biar jelas. Kebijakannya harus berpihak kepada rakyat. Apa yang terkait dengan ketua umum saya di Kementerian SDM yang tadi Kang Deddy di luar kita bicara-bicara masalah ya gas 3 kilo itu. Ya jadi apa itu yang jadi masalah. Nah, kenapa ini jadi apa masalah? Karena kementerian pada waktu itu melihat ya bahwa ada masalah memang di sini. Masalahnya ada di mana? Ini untuk kebutuhan rakyat. Tetapi sampainya kepada rakyat lambat. Oke, ini dulu. Nah, kemudian harganya tidak stabil, turun naik. Padahal ini subsidi. Kemudian yang ketiga, ada peluang bagi para ya pemain-pemain para penimbun itu untuk memanfaatkan peluang itu. Nah, lalu kemudian Pak Bahlil ya selaku Menteri SDM itu tentu menindaklanjuti ini. Ya bagaimana cara menindaklanjutinya? Ya bahwa tentang masalah pengecer itu karena di situ titik rawan. Nah, tetapi waktu itu kan sebenarnya sudah ada instruksi, ada perintah segera pengecer ini didaftar karena di situ kan ada Pertamina, kemudian ada agen, kemudian ada pangkalan, kemudian ada pengecer. Nah, pengecer ini tidak harus didaftar supaya mudah dikontrol. Oleh karena itu ada perintah. Ini belum selesai, tanggal 1 sudah keluar, ini tidak menjual. Akhirnya apa? Ini kan memang menimbulkan masalah sosial. Nah, karena ini ada masalah, maka pada tataran operasional, bukan pada tataran kebijakan. Kebijakan Pak Prabowo, apapun yang diambil menteri harus berpihak kepada rakyat. Yang tidak berpihak kepada rakyat berarti tidak sevisi dengan saya selaku presiden. Itu kata Pak Prabowo. Nah, begitu jadi masalah, ya lalu kemudian Pak Bahlil mengatakan ini tanggung jawab saya, bukan siapa-siapa. Rakyat marah, Pak Bahlil mendatangi rakyat marah itu. Ya ini mengambil alih, tidak lempar, tidak cuci tangan. Kemudian karena memang di dalam pelaksanaannya secara operasional ada kekurangan. Dengan sikap patriotisme Pak Bahlil mengatakan, kalau memang ini ada kekurangan, ini adalah tanggung jawab saya, bukan siapa-siapa, dan karena itu saya minta maaf kepada rakyat. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencian Anda, karena suudzon Anda kepada seseorang membuat kau tidak adil dan tidak objektif berpikir. Dan karena itu Artinya Abang bilang kami benci pada Presiden Prabowo atau gimana Bang? Ya Kalau misalnya menggunakan dalil itu Bang. Bukan begitu. Jadi mari pikiran-pikiran cerdas ini kita komunikasikan dengan baik. Itu yang penting, karena itu kita setuju bahwa ini tidak hanya sekedar di jalan, tapi pikiran-pikiran cerdas itu saya setuju dengan Prof. Lely itu tadi, berapa tuntutannya itu semua masuk akal. Tetapi untuk merealisasikan ini perlu dilengkapi lagi alternatif solusi. Lalu kemudian itu kita diskusikan, pelaksanaannya nanti tentu kita didistribusikan di menteri-menteri mana ini. Kita diskusi secara cerdas. Tapi kita nggak bisa menuntut mahasiswa untuk memberikan solusi, Bang. Iya betul. Ya. Tetapi kan begini, bisa saja kita juga jangan membatasi mereka. Ya, betul. Silakan kalau ada solusi, silakan semua. Ya, Dan interupsi Bang, interupsi Bang, izin. Pertama, Abang bilang bahwa gerakan kami loyal produktif. Saya coba bandingkan Bang, ada Ketua MPR RI bilang, dan itu dari Partai Pak Prabowo bilang bahwa gerakan kami ini gerakan berlebihan dan kontraproduktif. Tanggapan Abang gimana coba? Nah, itu yang saya katakan, kan tergantung kan. Karena saya adalah aktivis dan pernah memimpin namanya pemuda dan saya pernah jadi
wakil presiden pemuda dunia. Jadi saya memahami itu di mana-mana yang namanya kritikan itu adalah pemicu dan pemacu kreativitas kita. Sepakat Bang. Nah itulah, Oke. tetapi kita juga harus menunjukkan, ini loh masalahnya. Oke Bang. Izin bang. Kalau tadi disampaikan harus melihatnya secara objektif. Saya rasa poin-poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa, tidak dari mahasiswa ya bang, tapi akumulasi dari seluruh elemen masyarakat sipil, saya rasa sudah cukup objektif. Kami menyasar pada kebijakan yang saat ini tadi abang sampaikan, ini saya rasa bukan masalah siapa yang menjadi pahlawan, siapa yang mau cuci tangan. Saya jadi rasa gini, saya tidak izin pernah bang, mengatakan pahlawan. saya mau gini dia biar tanggapinya juga jangan salah. Saya menyampaikan konstruksi berpikir, lalu sekarang posisinya ini adalah presiden sudah mengambil sebuah kebijakan bahwa apapun yang dilakukan menteri saya harus memperhatikan tuntutan rakyat untuk kepentingan rakyat. Kalau kita ingin mensistematisir ada 3. Yang pertama adalah bagaimana memenuhi kebutuhan rakyat. Yang kedua bagaimana menyelesaikan masalah rakyat. Dan yang ketiga bagaimana secara visioner memberikan harapan masa depan hidup yang lebih baik kepada rakyat. Nah ini saja, saya kira ini nanti menjadi parameter untuk mengukur, ayo menteri-menteri mana langkah kau yang memihak kepada rakyat. Kemudian mana ini langkah kau yang justru merugikan rakyat. Silakan lanjutin itu dan saya kira itu kita harus perhatikan itu. Interupsi Bang. Baik, cukup. Interupsi terakhir Bang Karni.